Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode ketiga. Malam baru saja turun di kuil Gunung Sistan. Kasfa yang sedang berbaring di tempat tidurnya tampak gelisah. Karena jenuh, akhirnya dia bangkit dari tempat tidurnya. Kasfa membuka surat yang dibuat oleh pendeta Bahira yang ditujukan untuk Warokah bin Naufal. Surat yang tidak pernah sampai ke tujuannya. Karena pendeta Bahira telah meninggal dunia pada puluhan tahun yang lalu, dan surat itu berada di tangan El yang menggantikan kedudukan pendeta Bahira sebagai penjaga perpustakaan di Biara Basra. Oleh El, surat itu diberikan pada Kasfa seperti lari estafet yang melintasi zaman. Dengan sangat hati-hati, Kasfa membuka gulungan kertas yang berisikan surat pendeta Bahira. Dia sudah ratusan kali membaca kalimat-kalimat yang tertulis di dalam surat itu. Tetapi rasa penasaran guna mengungkap misteri yang terkandung dalam surat itu membuatnya tidak pernah bosan membacanya. Warokah, saudaraku. Himada telah datang dan engkau terpilih karena akan menyaksikan bagaimana Tuhan akan menyempurnakannya. Aku sudah terlalu tua dan kupikir saat Himada telah siap melakukan tugasnya, aku sudah tiada. Maka ku beritahu dirimu kabar gembira ini agar engkau menjadi saksi nanti. Ketika Namus itu datang, mereka menyebutnya Jibril, sama seperti Namus menemui Musa. Ketika ketetapan Tuhan berlaku pada sang utusan yang mulia. Warokah, saudaraku, aku sungguh-sungguh menitipkan urusan ini kepadamu. Tuan Kasfa, makan malam sudah terhidang. Terima kasih, Him. Aku segera ke ruang makan. Silahkan disantap, Tuan Kasfa. Terima kasih. Engkau sudah terlalu banyak berkorban buatku, Him. Sampai rencana pelarianku juga, kau mau membantunya. Aku khawatir bila Baginda Khosru mengetahui keterlibatanmu. Tentu hukuman yang terberat akan kau dapatkan. Kemana yang lainnya, Him? Kenapa tidak berkumpul di ruang makan ini untuk bersantap malam? Mereka turun gunung, pergi ke desa untuk melihat perayaan festival musim semi. Ini bisa membahayakanmu, Yim. Baginda Khosru akan segera tahu engkau terlibat dalam pelarianku. Semua penghuni kuil Gunung Sistan ini turun gunung, sedangkan engkau berada sendiri di kuil. Ini bukan alibi yang bagus. Kau akan dituduh berkomplot menyelundupkan aku keluar dari kuil Gunung Sistan ini. Kalau memang nasib saya menentukan begitu, saya pasrah saja, Tuan Kasfa. Umur saya bisa diprediksi tidak berapa lama lagi. Kapanpun maut menjemput saya telah siap. Prinsip hidupmu dan ketegasanmu sama seperti putri bungsumu, Astu. Saya mohon Tuan Kasfa mau mengikuti petunjuk saya demi keselamatan Tuan Kasfa sendiri. Percayalah. Sekarang, mari kita santap makanannya, Tuan Kasfa. Setelah bersantap malam dengan Yim, Kasfa segera meninggalkan kuil Gunung Sistan dengan sembunyi-sembunyi. Dia merapatkan penutup kepalanya agar tidak terlihat oleh tentara Raja Khosru yang mengenalinya. Karena wajah Kasfa sangat dikenal, semua penduduk negeri mengenal wajahnya. Hei, berhenti! Hei, mau kemana kau malam-malam begini keluar dari pintu gerbang pembatas kota? Mau mengunjungi saudara di desa seberang, Tuan.
Coba kau buka kain penutup kepalamu itu, agar aku bisa melihat tampangmu. Baik, Tuan. Kau Kasfa, si pemindai surga? Kawan-kawan, tangkap dia! Ayo, tangkap dia! Sudahlah, jangan banyak bicara. Kasfa adalah pemuda yang tenaganya kuat dan gesit. Dia dapat dengan mudah menjatuhkan ketiga orang pasukan patroli perbatasan itu karena mereka adalah tentara biasa dan tidak mempunyai keahlian dalam pertempuran. Aku harus cepat meninggalkan kota sebelum pasukan patroli yang lainnya datang dan mengetahui keberadaanku. Sekarang aku sudah berada di makam Cyrus, pendiri Persia. Seperti yang dijanjikan Yim, aku akan bertemu dengan Masya di sini. Tetapi tidak ada seorang pun di sini. Masya mungkin belum datang. Ada sebuah prasasti. Tulisannya sudah mulai tergerus zaman, tetapi masih bisa terbaca. Prasasti ini ditulis oleh Cyrus sendiri, yang terlelap dalam tidur panjangnya sejak 1 milenium, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Coba ku baca tulisan ini. Selamat datang, peziarah. Aku telah menantikanmu. Di hadapanmu, Cyrus berbaring. Raja Asia, pemimpin dunia, yang tertinggal dariku. Sekarang hanyalah debu. Janganlah kau iri pada aku. Cyrus sang penguasa dunia. Seperti itukah kekuasaan dunia? Hanya sementara dan tidak abadi. Tuan Kasfa! Kasfa dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia segera membalikkan badannya dan lebih terkejut lagi. Di hadapannya telah berdiri seorang manusia yang seperti raksasa dengan kepala plontos. Tingginya tidak lumrah manusia biasa, sekitar 1,5 kali tinggi Kasfa, dengan badan lebar hampir 2 kali lipat badan Kasfa. Engkau Masya? Ya, aku Masya. Tempat ini tidak aman bagimu, Tuan Kasfa. Aku akan membawamu ke Gatas. Ke Gatas? Ya. Kampung halaman Yim? Bukankah akan lebih memudahkan tentara Khosru untuk menangkapku di Gatas? Kalau Yim sampai tertangkap dan diinterogasi oleh Khosru. Tempat yang paling aman untuk sementara adalah Gatas. Baiklah kalau begitu. Di mana kau tambatkan kuda, Masya? Kuda? Tidak ada kuda. Kita berjalan kaki. Rute jalan kuda terlalu ramai. Tentara Khosru akan segera mengetahui jejak kita. Mari Tuan Kasfa. Setelah melakukan perjalanan sehari semalam, Masya berhenti di pinggir hutan. Hari mulai malam saat Masya mengumpulkan dahan dan ranting pohon untuk dibuat api. Tidak berapa lama kemudian, api unggun menyala dan tercium aroma daging bakar. Kasfa hampir 1 harian tidak mengisi perutnya. Berapa kau minta bayaran pada Yim untuk menjadikan pemanduku? Berapa? Urusanku ini tidak perlu dibicarakan. Habisi saja daging domba bakar itu. Bisa mengurangi rasa dingin yang mulai membeku. Dan kabut juga sudah mulai turun. Benar juga kata-kata raksasa ini. Daging domba bakar itu dapat menghilangkan rasa dingin yang tadi menjalar di tubuhku. Coba kau tambah kayu bakarnya lagi, agar lebih terang. Aku mau membaca. Baik, Tuan Kasfa. Sahabatku Kasfa, sang pemindai surga di Persia. Membaca suratmu mengenai Khadijah, aku belum mendapat informasi yang valid. Apakah Khadijah juga pemeluk Kristen sebelum masuk Islam? Dia meninggal dunia pada masa awal Muhammad mengenalkan Islam di kota Mekah. Khadijah dan orang-orang Kristen terpelajar yang menganut Kristen aliran Romawi sedikit banyak memiliki kontribusi dalam mengantarkan Muhammad ke posisi kematangan spiritualnya. Pendeta Bahira pendahuluku yang menunggui gereja Basrah pernah meyakinkan orang-orang Mekah bahwa Muhammad adalah nabi dari bangsa mereka.
Butuh waktu sekitar 30 tahun sejak pertemuan Pendeta Bahira dengan Muhammad kecil, sampai datangnya pengalaman spiritual yang menggetarkan, yang diakui Muhammad sebagai turunnya wahyu pertama. Bersama surat ini, aku kirimkan juga surat kesaksian Warokah bin Naufal saat Khadijah, saudara sepupunya, mendatangi Warokah di kediamannya. Apa yang terjadi, Khadijah, sehingga kau ingin bertemu denganku? Warokah sepupuku yang cendekia, yang memahami kitab-kitab suci, izinkan aku untuk menyampaikan sebuah peristiwa yang telah menimpa pujaan hatiku. Kudus, kudus. Apa yang sesungguhnya telah menimpa Muhammad, suamimu itu? Akan kuceritakan semuanya padamu, wahai sepupuku Warokah. Ada apa dengan belahan jiwaku? Dia tampak pucat. Tubuhnya yang gagah, menggigil seperti baru saja diguyur hujan. Apa yang telah terjadi kepadamu, wahai lelaki yang selalu terjaga dari dosa? Dia memburu Dipan dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian aku menyelimutinya dan berharap mampu mengurangi apapun yang mengganggunya. Kemudian dia merebahkan kepalanya di pangkuanku. Kejadian di Gua Hira tempatnya menyepi telah membuatnya galau. Saat dia merasakan kehadiran suatu makhluk yang nyaris tidak bisa didefinisikan kecuali terlihat seperti bersayap. Kudus, kudus. Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah namus terbesar yang dulu juga mendatangi Nabi Musa. Berita inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pendeta Bahira di Syria. Tetapi sekarang beliau telah wafat. Kemudian makhluk bersayap itu berkata, Bacalah. Dia menjawab dengan sejujur-jujurnya, seperti kebanyakan orang-orang di Mekah tidak terbiasa membaca. Bacalah. Dia menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Bacalah. Warokah bin Naufal mendengarkan keterangan Khadijah mengenai makhluk bersayap yang mendatangi Muhammad, sang suami tercinta dan belahan jiwanya itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku